menjauhi perbuatan setan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Setiap zat yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu hukumnya haram. Hadis riwayat kita yang mati di ujung lidahnya hanya dua kata yang terucap: ganja morfin, merintih. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berbilang kepada hamba-hamba yang beriman. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah tema tentang bahaya narkoba bagi remaja. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pernah berkata Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, dalam pidatonya, berikan kepadaku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi berikan padaku 10 pemuda, aku akan sanggup mengubah wajah bangsa. Hadirin, begitulah ungkapan seorang proklamator yang memikirkan nasib bangsanya di masa yang akan datang. Entah 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang, pemuda hari ini jawabannya. Al-Muhaddits Syekh Mubil bin Hadi di dalam kitab Sahih Asbab An-Nuzul berkata, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pengharaman khamar berawal dari dua kabilah. Dari kabilah Ansar, mereka meminumnya hingga apabila mereka telah mabuk, maka mereka akan saling mengganggu dan menghina satu sama lainnya. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan barang haram tersebut, maka bahaya narkoba bagi remaja adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah 434 adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Hadirin Rahimakumullah. Ayat tersebut mengisyaratkan haramnya khamar. Kita kaji lebih dalam kalimat innama. Dari segi balaghah merupakan adatul qasdi yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi khamar betul-betul perbuatan yang paling jelek di antara perbuatan syaitan. Mental ini, hadirin, merupakan amal-amal syaitan yang jelek, bahkan rijsum min amali syaitan, lebih buruk daripada perbuatan syaitan. Oleh karena itu, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan setan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu, bagaimana kalau mengkonsumsinya dalam jumlah yang sedikit yang tidak membuat mabuk? Jawabannya terdapat dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Yang artinya, setiap zat yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Pendeknya, bentuk apapun narkoba itu merupakan
kumpulan dan gabungan racun dan bius, pembunuh serta pembantai akal pikiran seluruh jenjang generasi. Sejak generasi yang gagah berotot menjadi generasi kakek nenek yang bongkok. Begitulah bahaya narkoba sebagai penyakit masyarakat yang maha bahaya. Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi bahaya, maka harus menghapuskan rantai pengedaran penyalahgunaan narkoba, mampu menegakkan hukum bagi para pengguna, pengedar, dan prosedur dengan seadil-adilnya. Tidak pandang bulu, tak peduli dia rakyat atau pejabat, tak peduli mereka kuli atau polisi, berpangkat tinggi, pengamen atau bahkan presiden. Hadirin rahimakumullah, pernah diungkapkan oleh salah satu lembaga bonafit Amerika, The National Institute of Drugs Abuse, melaporkan bahwa masyarakat Amerika merupakan drugs-oriented society, suatu masyarakat yang berorientasi pada narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif yang dinamakan nafza. Sehingga 1 dari 6 pelajar Amerika tenggelam ke dalam penyalahgunaan nafza. Fenomena tersebut kini menjadi epidemik bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan remaja dan pemuda. Profesor Dr. Haji Dadang Hawari mengatakan, 68% masyarakat Indonesia terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafza. Tidak sedikit anak-anak pemuda kita terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, tenggang, whisky, brandy, KTI, dan lain sebagainya. Tidak sedikit anak-anak muda kita terjerumus ke dalam budaya, telan beka, nipam, cimek, kokoi, ekstasi, sabu-sabu. Bahkan tidak sedikit anak muda kita yang mati di ujung lidahnya hanya 2 kata yang terucap: ganja morfin, merintih, memohon, memanggil ganja dan morfin sampai dia mati tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, padahal di negeri tercinta ini sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, para pemuda pendahulu kita, mereka berjuang menjadi the grand old man, istilah Bung Karno, menjadi Sujibar, bahkan the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil republik ini dapat merdeka. Demikian pengakuan Bung Karno yang diabadikan dalam sejarah bangsa. Hadirin rahimakumullah, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita, saya, saudara-saudara generasi muda saat ini dan generasi-generasi yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab terhadap kelangsungan musa agama yang kita anut. Sebab syubbanul yaum rijalul ghad. The young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Dengan demikian, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan bangsa kita dengan cara meningkatkan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah untuk mengantisipasi keharapan nafzah, miras, dan judi. Insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari hadirin, kita semuanya bersama-sama bekerja sama, baik aparatur pemerintah, masyarakat pemuda, dan kiat sebagai pelajar untuk bersama-sama membasmi narkoba di bumi Indonesia tercinta ini, khususnya di Dompu yang berlandaskan iman dan takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalam.